Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Zaid Romegar Mahir, STMCS sebagai Ketua, Bapak Eka Prasetyo, Eskom Mkom sebagai anggota 1, dan juga Bapak Ali Subhan Aprizal, STMkom sebagai anggota 2. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih saya kepada pembimbing saya, Bapak Juansa, Eskom Mkom, dan juga Bapak Zaid Romegar Mahir, STMCS. Perkenalkan, nama saya M. Apan, kelas TI 6B, Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan judul yang saya ajukan untuk proposal tugas akhir saya, yang mana berjudul Sistem Informasi Keanggotaan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Musi Banyuasin berbasis web. Hari ini saya akan mempresentasikan 3 poin dari judul proposal saya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengembangan sistem, yang mana saya menggunakan Rapid Application Development atau RAD. Dan yang ketiga, saya akan mempresentasikan mengenai perancangan dan interface. Masuk poin pertama yaitu pendahuluan, yang mana latar belakang. Saat ini hampir semua instansi baik resmi ataupun non resmi telah memanfaatkan teknologi. Tujuannya untuk meningkatkan manajemen dan kinerja organisasi, yaitu dengan mengembangkan sistem informasi dari instansi tersebut. Sebagai sebuah organisasi ekstra kampus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau kami, Komisariat Musi Banyuasin, membutuhkan suatu sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dalam organisasi ini. Pada sistem pengelolaan data anggota di kami, Komisariat Musi Banyuasin, dan juga pengelolaan data rekrutmen saat ini masih menggunakan lembaran kertas. Maka oleh itu penulis ingin mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web yang memungkinkan penggunanya menjaga keselarasan format pendataan dan juga pencarian informasi anggota serta pendataan rekrutmen dengan mudah dan cepat. Adapun rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dibuat sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang dan membuat sistem informasi yang dapat menyediakan informasi dan pendaftaran secara online yang tepat dan cepat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya serta dapat diakses oleh semua orang. Ada batasan masalah. Sistem ini digunakan untuk perekrutan anggota kami Musi Banyuasin. Sistem ini juga sebagai media publikasi kami MUBA atau kami Musi Banyuasin. Yang ketiga yaitu sistem hanya dapat dijalankan dalam kondisi terhubung ke internet atau online. Yang keempat yaitu pengembangan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan text editor Sublime Text dan menggunakan database MySQL. Yang kelima yaitu aplikasi ini hanya berbasis web. Tujuannya yaitu menghasilkan perangkat lunak sistem informasi keanggotaan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau kami, Komisariat Musi Banyuasin berbasis web, yang mampu menyediakan informasi yang tepat dan cepat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya serta dapat diakses oleh semua orang, yang juga memanfaatkan atau menetapkan teknologi pada proses perekrutan ataupun pendaftaran yang masih bersifat konvensional. Yaitu adapun manfaatnya yaitu bagi mahasiswa ataupun masyarakat, mempermudah mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan proses dan mencari informasi tentang kami Musi Banyuasin. Itu mempermudah mencari informasi tentang kami Musi Banyuasin. Juga bagi penulis yaitu harapannya dapat menambah wawasan dan pendalaman materi yang telah dipelajari oleh penulis selama perkuliahan sebelumnya. Masuk kedua yaitu metode pengembangan sistem, yang mana
saat ini saya menggunakan Rapid Application Development atau RAD, yang mana biasa digunakan untuk membuat satu sistem informasi berjangka pendek. Nah, adapun tahapan-tahapan dari RAD ini yaitu pertama pemodelan bisnis. Jadi kita harus tahu dulu apa sih sistem informasi yang bagaimana yang harus kita bangun. Kita harus tahu dulu alur dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu apa yang kita mau buat. Yang kedua itu pemodelan data. Jadi di sini kita juga harus tahu data-data apa saja yang kita perlukan. Jadi kita bisa membuat menu-menu ataupun atribut-atribut yang ada di sistem informasi tersebut. Nah, yang ketiga itu pemodelan proses. Jadi pemodelan proses ini yaitu pada perancangan, yang mana ada use case, diagram activity, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu pembuatan aplikasi. Jadi pada saat pembuatan aplikasi ini, di sini kita akan membuat coding untuk aplikasi ataupun sistem informasi yang kita akan buat. Saya menggunakan Sublime Editor. Dan yang kelima yaitu pengujian dan pergantian. Jadi setelah aplikasi kita buat, kita uji dulu apa permasalahannya, kekurangannya, dan lain sebagainya. Setelah pengujian tersebut, maka perlu ada pergantian jika terdapat kesalahan. Nah, mungkin itu metode pengembangan RAD yang dapat saya presentasikan. Masuk ke poin ketiga yaitu tentang perancangan dan interface. Jadi seperti yang ada di layar, yaitu mahasiswa itu dapat mengakses ataupun melakukan pendaftaran, juga melihat informasi yang disediakan oleh sistem informasi yang akan dibuat. Nah, untuk anggota kami, karena ini juga keanggotaan kami juga bisa melihat informasi dan juga pendaftaran ulang, yang saya akan jelaskan di interface nanti. Nah, untuk admin itu mengelola data pendaftaran dan juga mengelola data informasi. Nah, interface seperti yang terlihat pada layar itu interface home. Jadi pada home ini akan menampilkan sebuah foto ataupun pengumuman, yang mana di situ tertera nantinya pendaftaran kami, persyaratan dan lain sebagainya mengenai kami untuk masuk ataupun gabung ke kami. Nah, yang kedua itu adalah pendaftaran mahasiswa yang ingin gabung di kami. Seperti yang ada di layar, yaitu ada nama, tempat tanggal lahir, asal kampus, jurusan, nomor HP, dan juga ada file. Jadi file ini karena untuk menangkis nanti ada yang mau menyalahgunakannya ataupun mau mengerjai, maka di situ akan yang ingin gabung untuk mengirim foto ataupun file mengenai KTM dan KTP-nya. Nah, dan juga di sana setelah melakukan pendaftaran secara online, maka yang ingin gabung kami juga agar registrasi ulang ke komisariat atau ke kesekretariatan kami, agar memastikan kalau benar-benar ingin gabung ke kami. Nah, itu pada menu anggota status. Jadi anggota ini akan menampilkan status anggota lama, yaitu mana semisal MA-PAN, kampus Politeknik Sekayu, jurusan TI, angkatan 2017, status keanggotaan masih aktif. Nah, kalau emang sudah masa keaktifannya tidak lagi aktif ataupun pasca kampus ataupun pindah universitas dan lain sebagainya, maka admin akan menginputkan status keanggotaan dengan menonaktifkan. Nah, kalau emang sudah batas 1 tahun, anggota diminta untuk registrasi ulang, yang mana mendaftarkan nama, status anggota, nomor HP, dan juga file
KTM dan KTP, yang mana menampilkan bahwasanya anggota tersebut masih aktif di kami. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan sedikit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.